Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jidadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ila arwahi khususan musannifi hadzal kitab Syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kitabnya halaman 160. Kita langsung bab kurban saja dulu. Kalau mau kurban 160 kesana di situ 160. 160. Udah akhir-akhir bab kurban aja langsung. Tak beli lagi momennya kan mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu kurban sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah. Dalil kurban itu ada dalam surat As-Saff. Di Allah mengatakan wa fadainahu bizibhin azim. Wa fadainahu, dan kami telah menebus kepada Nabi Ismail bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Makanya kalau misalkan ada orang yang ngomong kurban itu, ya kita nggak bisa diri, kurban itu tetap abdulan kambing, dengan asumsi di dalam kitab tafsir itu kalau seandainya dulu ternyata lebih utamaan onta ya harus lebih, atau lebih utamaan sapi, kemungkinan nggak mungkin ditebus oleh kambing. Jadi sudah abdul ya, masalah boleh atau tidak nggak boleh itu tetap masalah lain, tapi tetap kalau ngomong abdul ya tetap abdulan kambing. Tapi dalam hukum ini, dalam al-abduliyah la taqtadil aqdiyah, keutamaan itu gak bawa hukum yang signifikan. Artinya memang karena basisnya ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail diganti dengan kambing, itu hukumnya abdul. Artinya orang mau kurban pakai sapi juga abdul. Jadi yang perlu kita ketahui ini wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu sunnah yang muakkad, sunnah yang dikuatkan. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya kurban itu hanya wajib kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu tidak sah dikurban. Misalkan kita mau ngorbanin orang tua kita udah meninggal, itu biasa. Bicara empat mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah tidak sah. Alasannya kenapa? Alasannya karena hukumnya sunnah. Gitu. Alasannya karena hukumnya sunnah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah lahir anak, walaupun anaknya meninggal tetap sunnah akikah. Karena alasannya apa? Anaknya lahir. Misalkan ada orang nanya, misalkan anak saya meninggal, terus saya akikahin, masih sunnah gak? Ya sunnah, karena alasan akikah itu karena anak lahir. Nah, kalau saya itu maka gak wajib akikah. Aku punya anak banyak, ya. Banyak punya banyak orang itu kalau ada. Artinya anak itu kalau ditanya, kalau anak meninggal
Masih sunnah akikah nggak sekalipun anak itu udah meninggal, sunnah karena lahir kemudian meninggal. Berbeda dengan kurban. Gitu. Kalau kurban itu ketika orang tua kita udah meninggal dan dia ternyata kita mau kurbanin orang tua kita, nggak usah dan nggak sah. Nanti kalaupun kita kurbanin namanya nanti jadi disebutnya hadiah mutlak. Jadi hadiah saja, bukan pahala kurban. Emang bedanya apa? Kalau pahala kurban nanti jadi kendaraan. Orang itu misalkan di dalam kitab tafsir Munir itu jelas. Misalkan kalau misalkan ada orang kurban kambing, nanti itu kambing yang hari ini kita kurban itu jadi kendaraan di Sirat. Itu jadi kendaraan kalau misalkan kita mampu kemudian kita kurban, ntar begitu kita lewat Sirat itu di kambing itu yang dulu kita kurban nyamperin. Kalau dulu kurban kambing yang 30 selama hidup itu nyamperin kok jadi kendaraan kita yang tadinya kita lewat itu lama jadi cepat sama kambing. Nanti di sana kita main kata-kataan boleh ntar di Sirat. Lagi nggak pernah kurban di sini, punya duit, punya kendaraan kan? Gitu. Makanya sunnah muakkad itu karena jadi kendaraan. Itu kan kalau misalkan misalnya kendaraan kambing berat yang kecil, katakan mohon maaf di sini, katakan Mas Taufikur Rahman, kendaraannya kurbannya sapi, mbak kurban kambingnya gede doang kurban kambing itu kendaraan lu kambing di akhirat. Jadi memang semua jadi kendaraan. Itu alasannya kenapa kurban itu sangat disunahkan karena nanti bakal jadi kendaraan di akhirat. Makanya kita kalau kita punya duit mampu, ya minimal lah dalam seumur hidup kita kudu kurban. Karena kurban mah beda dengan haji, kurban beda dengan kurban mah kapan aja, nggak perlu misalnya sekarang udah kurban tahun besok ternyata kita saya udah kurban tahun besok nggak wajib kurban, nggak. Kurban mah tiap tahun sunnah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah mah anak kita udah kaya dikubur, karena kan lahir belum sekali ya, habis kita kaya dia mati lahir lagi enggak. Itu perbedaannya. Kalau akikah kenapa? Akikah itu cuma sekali. Jadi akikah itu karena alasannya akikah karena anak lahir. Jadi kalaupun meninggal masih tetap sunnah diakikah. Gitu. Itu. Kalau hari ini ada pertanyaan, saya sering sekali pertanyaan di. Saya nggak mau bertanya saya, kenapa? Kalau misalkan kurban itu kenapa orang tua saya meninggal kok nggak boleh dikurban? Ya kata alasannya kurban hukumnya sunnah. Nah kalau anak meninggal kok kenapa disunnah diakikah? Karena syaratnya akikah itu punya anak. Maka ketika lahir anak mau dia hidup mau dia meninggal kalau udah lahir ya tetap sunnah. Jadi disitu aja perbedaannya. Makanya kalau seandainya kita ada orang tua kita udah meninggal, nggak usah nama orang tua kita nama kita. Tapi kita hadiahkan pahalanya buat orang tua. Karena hadis dari Aisyah, kata Nabi, saya pernah berkurban 2 kambing dan saya hadiahkan untuk istri saya, untuk keluarga saya, untuk umat saya. Jadi kalau begitu kurban mana itu satu, tapi pahalanya boleh kita kurbankan kepada orang yang meninggal. Tapi tetap kurban tidak sah kepada yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kalau orang tua udah meninggal atau saudara siapa yang meninggal nggak usah dikurbanin. Udah buat kita aja nanti pahalanya. Terus yang kedua yang perlu penting buat kita di sini masalah hari ini bukan masalah kurbannya, tapi kesahan kurbannya. Karena yang sah baru bisa jadi kendaraan, yang tidak sah nggak bisa jadi kendaraan. Wa yusi ubiha al-jaza'u minad-dhani, dan mencukupi artinya dianggap sah pada masalah kurban al-jaza'u, yaitu domba minad-dhani dari domba. Jadi kalau jaza itu domba. Domba itu sahnya di kurban itu umur 1 tahun. Misalkan kita beli kambing, sama dengan akikah ya. Kita beli kambing domba, minimal kita tanya, ini domba ini udah umur berapa? Domba itu yang apa? Kambing gembel lah. Domba ini udah umur berapa? Setahun, sah. Tapi kalau domba, misalkan ini ada kambing murah, harganya misalkan katakan cuma mohon maaf itu 2 juta atau 1.500.000. Ternyata kita mau kurban, ternyata kambing itu belum 1 tahun belum ada sah. Jadi kalau pada domba umurnya 1 tahun baru dianggap sah. Kemudian wasaniu minal maksi jauh, mohon maaf. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kalau pada domba umurnya 2 tahun, salah. Sekali lagi, kalau pada domba umurnya 2 tahun. Terus wasaniu minal maksi kalau pada kambing
domba itu kambing gembel ya. Kambing gembel itu umurnya 2 tahun. Kalau kambingnya kambing kacang atau kambing Jawa atau kambing Garut itu umurnya 1 tahun gitu. Saniu minal ma'zi, dan umur 2 tahun pada kambing kacang. Misalnya kambing kecil tuh ada tuh kambing-kambing tukang sate, itu disebut kambing kacang, dia umur 1 tahun biasa. Tapi kalau kambingnya gembel itu wajib umurnya 2 tahun. Kalau nggak 2 tahun nggak sah. Baik akikah maupun kurban sama. Akikah sama kurban itu sama. Misalkan kita mau akikahin anak, atau kita misalkan belum diakikahin, terus kita mau akikah, kita harus tanya, ini jenis kambingnya apa? Ini kambingnya kambing domba, katakan kambing gembel gitu. Udah umurnya udah 2 tahun belum? Udah sah. Kalau ternyata umurnya belum 2 tahun nggak sah, kecuali kambingnya kambing Jawa atau kambing kacang. Kalau kambing kacang umurnya 1 tahun itu sahnya. Maaf, ini sini domba berumur 1 tahun. Iya. Berarti kebalik ya? Itu domba. Domba berumur 1 tahun. Iya domba, kambing domba. Kambing yang kambing Yang kacang 2 tahun. 2 tahun ya. Kambing domba itu 1 tahun, kambing kacang itu 2 tahun. Jadi kambing dombanya umurnya 1 tahun. Kenapa? Dulu pernah ulama ini ngomong. Kenapa kalau kambing domba itu gampangnya kalau sekarang kambing gembel dan gitu. Kenapa kambing gembel itu umurnya harus 1 tahun? Karena kambing gembel 1 tahun udah gede dagingnya. Kenapa kalau kambing kacang itu umurnya harus 2 tahun? Karena kalau kambing kacang mah kalau umur 1 tahun masih kecil. Jadi kalau kita akikah atau kita kurban, domba itu cari umurnya 1 tahun. Karena kalau orang tukang kambing itu kan nadainnya di kupak. Tapi kalau kita nggak mungkin, kita tahu kupak. Kalau kupak itu artinya kompong giginya 1. Juga gitu. Dan nggak mungkin kita mau nyari kambing. Nah ini udah kompak nih. Jadi sekali lagi maaf takutnya ada yang salah. Sekali lagi saya ingatkan, kalau domba itu umurnya 2 tahun, umurnya 1 tahun. Kalau kambing kacang atau kambing Jawa itu umurnya harus 2 tahun. Kemungkinan kalau kita ternyata kurban atau akikah, jadi misalkan tahun besok kita kurban, ini di dalam kitab Baidun itu pertama sunnahnya orang kurban itu baik kurban kambing, baik kurban sapi. Kalau sapi umurnya memang 1 tahun kalau sapi. Baik kurban sapi maupun kurban kambing itu pertama kesunahan 1. Kita lihat ketika motong. Ketika motong itu kesunah. Yang kedua, kita jangan dulu motong kuku, motong rambut sebelum kambing kita itu disembelih. Jadi misalkan dari mulai malam takbiran, jadi dari mulai malam takbiran kita tuh di situ udah nggak boleh motong kuku, motong rambut sampai kambing kita disembelih. Apapun motong apapun, karena kita dianggap lagi ihram. Dianggapnya lagi ihram karena memang begini. Kan kurban itu sebenarnya pengganti bagi orang yang kagak mampu haji. Iya. Ketika memang kita nggak kuat, mungkin dananya belum atau yang lain ya, ada jalannya yang sama dengan pahala haji itu kurban. Maka kalau kita kurban, usahakan 1, jangan motong apapun, kuku, rambut. Dari mulai mana kita nggak boleh motong? Dari pas ketika berkumandang takbir, yaitu ketika malam takbir sampai besok sapi kita dipotong. Itu baru kita sunnah karena kita dianggap lagi ihram. Kalau misalnya kita motong rambut, motong kuku, maka hukumnya itu makruh. Tapi bangsa kita potong aja waktunya kurban. Wasaniu minal ibil, dan berumur 2 tahun minal ibil daripada onta. Wasaniu minal bakori, dan berumur 2 tahun dari sapi. Jadi sapi umur 2 tahun. Kalau kita mau misalkan patungan sapi, silakan. Ternyata kita cari sapi yang umurnya 2 tahun. Juga makanya saya sering bilang, sebenarnya pada sapi itu nggak perlu sapi gede atau sapi kecil, yang penting umurnya 2 tahun. Kadang-kadang kan orang beli kan karena jadi limosin dengan jadi yang lain, mungkin limosin 1 tahun udah gede. Itu jadi jenis sapi kan banyak. Ini kita minimal tukang sapi. Ya kalau tukang sapi, saya sering sekali misalkan tanya jamaah saya tukang kambing, tukang sapi. Lah dia mah jual.
Dia nggak pernah mengatakan bahwa ini sah atau tidak. Pokoknya jual, pokoknya kan masalah panitia nyarinya gede nggak barangnya. Nah, iya. Panitia masalah jadi juga gede nggak barangnya gitu. Bukan karena umurnya itu enggak. Nah akhirnya nanti ada indikasi apa? Itu tadi tidak bisa jadi kendaraan. Nah, tidak sah. Berarti udah siap. Pasti panitia pertama kali kalau ditawarin sapi, ditawarin kambing itu pertama kali nanya gede nggak barangnya, nggak pernah nanya kira-kira ini udah cukup sah belum nih gitu. Makanya ketika sapi 2 tahun, ketika kambing domba 1 tahun, ketika kambing Jawa 2 tahun. Nah itu kenapa? Karena supaya sahnya, bukan karena kurban. Karena kurban juga kalau nggak sah ya kan nggak jadi kendaraan. Jadi kalau misalnya kita jadi panitia, kalau kita disuruh nyari kambing atau kita jual kambing, minimal kita harus tahu bahwa kambing ini kalau jenisnya apa yang kita jual, Jawa udah 2 tahun nih, sah buat akikah, buat korban. Karena kalau tidak sah, satu buat orangnya dia tidak sah, orangnya nggak sah, yang korbannya nggak jadi korban, namanya nanti korban sunnah kagak, namanya disebut hadiah. Itu hadiah, kayak orang ngomong, kayak PT-PT Cina ngasih kambing buat kurban, itu mah gak jadi kurban, karena syarat kurban itu harus Islam. Itu mah gak jadi kurban, namanya disebut hadiah. Kalau hadiah apa dari siapa aja? Hadiah itu namanya. Nah itu kalau itu dagingnya kita mau potong sebelum mau tampil, nggak apa-apa itu mah. Kita mau potong dalam masalah tampil. Dan saya usahakan gini ya, pasti di dalam istilah kurban itu hasilnya koroba. Koroba itu artinya mendekatkan kepada Allah. Artinya ketika udah kurban itu sekali lagi bukan punya kita. Maka sebenarnya selayaknya bagi orang yang kurban itu nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan, nggak boleh minta-minta. Kalau makan itu tergantung kurbannya. Kalau kita mah biasa kurban sunnah kita mah, bukan kurban. Kalau kurban nazar mah itu sebagaimana yang telah dinazarkan. Yang kagak boleh makan kurban nazar. Saya kalau seandainya nikah saya mau kurban misalkan. Ya. Itu kurban nazar namanya. Ya kalau kita mah rata-rata kurban sunnah. Kalau kurban sunnah mah nggak apa-apa makan. Sunnah kita makan kambing kurban kita, sapi kurban kita. Kalau kurbannya kita kurban sunnah rata-rata. Berarti boleh makan. Boleh makan kurban sunnah. Jadi korban kagak mau makan. Emang itu. Terus ini yang fatal itu ini panitia kurban. Karena kurban itu dari koroba, artinya mendekatkan, berarti sudah takorub sama dengan wakaf. Maka pertama jangan sekali-kali daging kurban itu dijual. Haram hukumnya. Kadang-kadang panitia menjual bawang. Kenapa alasannya? Karena kurban bukan punya kita, udah bukan punya siapa-siapa, tapi punya umat. Berbeda dengan umat ya, berbeda dengan masalah beras zakat ya. Misalkan katakan kita dikasih beras zakat, ternyata sampai berkarat-karat, ternyata besok kita nggak punya ini kita jual, boleh karena dikasih kita. Tapi kalau daging kurban enggak, sekalipun udah dikasih kita, boleh gitu. Kalau daging kurban, jadi yang boleh juga dalam istilah kitab, misalkan ada kitab, misalkan saya melihat dalam kitab Jawair, minal kabair, itu ada dosa-dosa kecil yang akan berdampak dosa besar. Itu pun ada hela itu artinya jalan untuk bagaimana kemaslahatan. Itu pun kuliah yang boleh dijual. Daging enggak? Itu pun kuliah. Kenapa alasannya gini? Pendapat ulama itu masuk logika betul. Kenapa alasannya kulit? Karena kulit siapa yang mau dibagi juga. Akhirnya di dalam kitab-kitab itu kulit kurban itu silakan dijual dan nanti itu boleh untuk kemaslahatan umat. Tetapi kalau daging kurban misalkan panitia jual pala itu haram. Karena daging masih ada kemaslahatan, enggak ada. Elah buat daging enggak ada. Jadi misalkan kata, kenapa saya jual kata panitia? Karena pala nggak ada yang pada mengusik, kagak elunya yang pada ngambil. Karena daging pala itu kalau di mana-mana itu paling mahal. Ya. Bisa 500.000 kalau sekarang. Kalau kurban iya karena menggunakan daging. Jadi sekali lagi yang bisa dimasalahkan di helah itu hanya kulit yang bisa kita jual. Itu
Hewan juga nggak bisa sebenarnya dibagi-bagiin. Kenapa kulit itu? Karena alasannya kulit gimana mau dimakan? Nggak bisa dimakan. Akhirnya kata ulama-ulama fikih, kulit kenapa boleh dijual? Karena kulit nggak bisa dimakan. Gitu. Akhirnya bisa dijual. Tapi kalau daging, kalau usus, apapun jenisnya itu nggak bisa dijual. Nggak ada hewannya untuk dijual. Karena memang dia masih manfaat. Nah kalau tai mah nggak manfaat, dibuang. Oh, bisa gimana? Bisa aku tarungin bisa. Banyak lah. Waktu siul badanatu ansab atin wal barqaratu ansab atin wasyatu an wahid. Waktu siu dan mencukupi al badanatu onta ansab atin patungan 7 orang. Wal barqaratu ansab atin dan sapi atau kerbau itu patungan 7 orang, wasyatu an wahid sedangkan kambing hanya 1 orang. Ini di dalam kitab-kitab ini ya, patungan 7 orang itu tidak perlu niatnya sama. Misalkan saya buka dalam kitab Bayuri, saya buka dalam kitab Tufa, itu nggak ada istilah patungan 7 orang itu niatnya nggak perlu sama. Sekalipun nggak sama nggak apa-apa. Contoh misalnya kita patungan sapi dengan 7 tapi niat berbeda. Misalkan katakan saya niatnya buat kurban, si A niatnya buat akikah. Jangan juga begini, Ustadz terlalu saklek. Saya sering sekali marah-marahin Ustadz saklek. Saya bilang itu jangan saklek, nggak boleh. Apa sapi itu nggak boleh disatuin sama akikah ketika kurban itu baca kita berdua. Kenapa? Nyulitin orang. Masalahnya 7, tiba-tiba tinggal 1. Katakan patungan 7 orang, tiba-tiba tinggal 1 nama. Karena terlalu saklek, itu nggak boleh, harus hewan kurban. Karena ini hewan jadi kurban, nggak boleh. Gitu. Saya pernah beberapa ustadz saya bilang jangan terlalu sama kita baca kitab itu. Kenapa? Itu di situ dalam kitab itu jelas. Mau kita patungan 7 orang dengan niat 1 akikah silakan. Kita niat kurban silakan. Kita niat buat makan doang silakan. Kita niat buat makan doang silakan. Tidak apa-apa. Niatnya buat makan doang. Yang penting 7 syaratnya. Yang penting 7 syaratnya. Itu boleh dengan niat berbeda-beda. Gitu. Nah, ada pertanyaan, kan ini hari kurban, hewannya hewan kurban. Kok pakai beda-beda? Dalam kitab itu dikatakan, li annal udhiyah fi hadzal hal itu namanya li khususil maqam. Kenapa? Karena tempatnya lagi kurban namanya hewan. Besok mau udah habis hari tasek, tetap aja namanya jual hewan. Nggak jual hewan kurban, goblok orang. Misalkan di kandang sapi jual hewan kurban. Tadi kata gini tukang sapi kapan ini? Udah lama enggak. Jadi mohon maaf. Jadi nggak apa-apa ya misalkan supaya gini. Contoh gini. Misalkan di sekolah. Itu di sekolah bagaimana Ustaz? Kurban kadang-kadang patungan syarat 10.000, 100. Ya kagak satu kurban itu mah namanya hewan makan. Bukan kurban, cuma memang persekolahan ngomong ayo siapa yang bukan mau berkurban, berkorban. Ada kurban, ada korban. Ya minimal korban perasaan dah. Bukan berkurban, berkorban gitu, berkorban gitu, mau berkorban. Iya lah ini lagi. Gak bisa, kalau kurban itu gak bisa lebih dari 7, gak bisa lebih dari 7, gak bisa kurang dari 7, gak bisa 7 orang. Makanya gini, saya pernah yang sulit satu masjid waktu itu. Satu masjid ketika saya ngajar ada panitia kurban kesulitan kenapa? Karena kurang 2 orang lagi. Sedangkan waktu tinggal sehari. Ya. Sekarang begini, kan yang sulit patungan. Sapi harus 7. Ternyata kurang 2 orang. Sedangkan ini gimana nih caranya 2 orang lagi? Gampang. Itu nanti yang 2 orang itu kita kumpulin buat makan. Misalkan katakan di sini nih, mohon maaf nih, ada contoh gini. Di sini misalkan ada majlis, udah yuk kita saran 100.000. Berarti kan kalau misalkan sapi katakan misalkan sapi itu patungan saran 3 juta. Ya udah berarti kan kalau 3 juta 100.000 tinggal gampang. Kalau misalkan saran 200.000 tinggal berarti nanti jadi supaya tetap itu sah kurbannya syaratnya yang 2 orang niatnya jangan kurban, niatnya buat makan. Jadi kita kumpulin aja yuk kita beli supaya tuh nyukupin 7. Itu cara supaya sah.
Nah kalau misalkan sarang 100.000 sekolahan terus beli sapi, itu bukan korban namanya, karena tidak sah korban itu kurang atau lebih dari 7. Itu cuma berkorban aja, berkorban. Jadi sekali lagi, misalkan kita nih, kita belum akikah, nggak apa-apa. Kita akikah di hari korban, nggak ada istilah misalkan abdolan akikah, abdolan korban di hari korban. Kalau nanya begitu, mah tetap abdolan korban. Kalau nanya abdolan kurban apa abdolan akikah, apa di hari kurban? Ya abdolan kurban. Apa alasannya abdolan kurban? Ya iya, orang harinya cuma kurban doang pun bisa dikorbanin. Kalau akikah bukan kapan aja. Kecuali ada yang nanya begini, saya mau akikah di hari kurban boleh nggak? Boleh. Karena tadi udah jelas, satu sapi untuk 7 orang dengan niat yang berbeda-beda itu enak lah. Kalau akikah pas di hari kurban, satu nggak manggil ustaz, gitu. Yang kedua nggak perlu manggil mas Andi baca maulid, masjid, nggak kebagian ya kita. Iya. Nggak repot masak. Jadi silakan. Misalnya kita belum akikah, terus saya mau patungan, saya mah niatnya akikah aja sah. Itu enak. Kalau kita belum akikah atau anak kita belum diakikahin, dan tadi pas kurban aja, nggak apa-apa. Kalau nanyanya tentang masalah abdolan akikah apa kurban, kapan? Di hari kurban, ya abdolan kurban. Kenapa? Karena bisa jadi aja, karena dia memang lagi harinya. Bukan karena abdolan itu kurban atau akikah, bukan karena abdolan akikah kurban, bukan karena lagi harinya. Itu namanya li khusus makom, karena lagi tepat. Jadi khusus makom. Jadi yang paling penting itu kita satu, ketika kita korban, satu yang perlu kita korban, tidak perlu kita mengorbankan anak kita. Kalau anak kita belum kerja, kalau itu korbanin diri kita aja, nanti pahalanya buat anak atau istri. Misalkan gini, contoh, misalkan katakan saya punya duit, istri saya nggak punya duit, karena nama saya tahun kemarin nggak korban, tahun besok sama istri saya nggak perlu. Kenapa alasannya? Karena kata Nabi, korban itu hanya orang yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak perlu korban. Dan istri kita dari kita nggak usah, kecuali kita korban istri kita. Kalau kita yang pakai duit kita, nggak perlu ini, kita udah pahalanya buat kamu. Karena kata Nabi, waktu Aisyah nanya, ya Rasul, saya minta korban, nggak usah. Kata Rasulullah, nih saya korbanin, saya atas nama saya, tapi pahalanya buat kamu, keluarga kamu dan bangsa. Kecuali bini kita boleh pegang duit sendiri, bang, ini bisa kumpulin dari hasil kita hari-hari kita bagi, bulan kita bagi, semua korban apa? Berbeda dengan pakai duit kita, yang nggak boleh tuh ya. Misalnya kita pakai duit kita, besok korban kamu dulu dah gantian, nggak perlu, atau anak kita, tapi dengan duit kita itu nggak sah. Kenapa? Karena korban mah hanya orang yang mampu. Berbeda kalau duit diri kita, karena dia ngumpulin duit itu hasil nafkah, itu namanya udah duit dia. Karena kalau secara fikih nafkah itu wajib dikodok. Misalkan bulan ini biasa kita ngasih istri 2 juta, ternyata kita nggak ngasih. Bulan besok kalau kita isi, kita kasih lagi kodo, wajib dikodok. Lu aja makin yang ngodoi. Bulan apa aja kan yang ngodoi. Lagi dikodok kalau nafkah mah. Berarti besok 2 juta situ. Sudah mulai utang ya kalau kurban. Enggak, kan tadi syarat kurban itu harus mampu. Iya, benar. Iya, nggak mampu dan korban. Iya. Kalau itu Kurban kurban 1.000. Kalau jil. Karena tadi lagi Utang dulu. Maaf, karena korban itu hukumnya sunnah. Iya. Jadi kalau sunnah itu nggak ada. Sekelas yang wajib aja seperti haji, kalau nggak mampu kagak wajib, apalagi yang sunnah. Jadi perbedaan kurban dengan akikah satu. Kurban itu dengan akikah, kalau korban hanya sah dengan orang-orang yang hidup dan pahalanya yang bisa untuk yang lain. Tapi kalau akikah itu walaupun anak sudah meninggal, dia tetap diakikahkan karena sudah ada syarat anak lahir, dan akikah hanya bisa pahalanya untuk dia, tidak bisa bertengkar. Wa arba'un la tusimatu hayat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله.